Halo teman-teman semuanya, selamat datang di pertemuan ke-11. Jadi kali ini kita akan melanjutkan untuk bagian kedua dan juga kelanjutan dari read ya untuk room persistennya. Nah, di sini kita langsung saja mulai ya teman-teman ya. Nah, kemarin kita sudah membuat beberapa, yaitu ada node, ada node DAO dan juga node database, dan nanti kita akan menambahkan UI khusus untuk add node ya. Dan nanti ada juga untuk editnya. Nah, untuk sekarang kita akan ke sini dulu. Kita langsung saja, kita akan ke Gradle dulu. Kita akan menambahkan dependencies baru yang akan kita butuhkan di bagian ini. Nah, yang pertama itu kita akan pakai ini ya. Kita akan pakai dependency untuk recycler view-nya. Implementation com.google.android material. Kita pakai yang berapa ya? 18 aja dah, segini. Nah, implementation di sini kita coba untuk menambahkan Android X titik life cycle. Oh, bentar. Oke, ini life cycle ini untuk ini ya, kita yang untuk yang live datanya nanti. Nah, ini ada beberapa dependensi, ada recycler view-nya. Nah, ini recycler view-nya belum. Nah, ini kita tambahkan Android X dulu. Recycler view kayak gini. Sudah. Bentar, ini ada yang kurang. Oke, berikutnya kita tambahkan untuk view model dan juga live datanya. Implementation Android X life cycle. Nah, life cycle ini sebenarnya tergantung ya. Kalau di punyanya teman-teman itu sudah terdeteksi, sudah ada gitu ya, tidak perlu menambahkan implementasi cycle. Tapi ada, kalau punya saya ini tidak terdeteksi cycle view model yang mana nih? View model KTX. Nah, ini dia. Oke, berikutnya implementation Android life cycle live data KTX. Bentar, kok gak ada life cycle Android life cycle live data. Nah, ini nih, live data yang KTX ya, ini dia. Teman-teman semuanya silakan langsung di sync now aja dan kita tunggu sebentar. Oke teman-teman, di sini kita sudah selesai untuk ininya ya, untuk Gradle-nya. Nah, kita akan lanjut saja ke bagian berikutnya. Nah, apa yang pertama kita buat yaitu di sini kita akan mencoba untuk membuat yang pertama adalah activity baru di sini di UI. Silahkan diklik kanan, new, dan ini dia, pilih yang empty views ya di sini. Nah, ini namanya silahkan dinamai add node activity. Nah, kayak gini. Seperti ini, tidak ada yang perlu diubah. Silahkan klik finish. Dan di sini akan dibuatkan layout add node activity. Nah, ini yang akan nanti kita edit. Nah, tapi sebelum itu kita akan menambahkan dulu ya di bagian room, yaitu view model, yang mana di sini nanti akan kita gunakan untuk bagaimana data itu akan ditampilkan gitu ya. Nah, di sini kita akan tambahkan dulu. Yang pertama kita tambahkan Kotlin class filenya.
Nah, di sini silakan namain dia main view model. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih kayak gini isinya. Nah, setelah itu silakan teman-teman tambahkan di sini, yaitu yang pertama kita butuhkan sebuah parameter, ada application kayak gini. Lalu kita panggil view model Android view model. Nah, seperti ini dari application. Nah, kayak gini. Berikutnya kita bikin variabel. Yang pasti kita panggil node database-nya ya. Kita panggil node database-nya, lalu di sini kita ganti node database seperti ini, get database. Kita panggil database-nya ke application. Dari aplikasi ini tentunya private file node DAO. Kita namanya kayak gini aja, node DAO kayak gini, node database node DAO kayak gini. Nah, yang ini node DAO seperti ini. Nah, berikutnya di sini private file all nodes. Nah, kurang lebih teman-teman sudah tahu ya kenapa di sini namain all nodes ya. Di sini kita bikin variabel untuk mengambil semua nodes yang sudah ada. Mutable live data kayak gini, list. Di sini kita node, oke, file all nodes live data, live data di sini list lalu node. Nah, kayak gini bisa dengan all nodes. Nah, jadi seperti itu. Berikutnya kita init fetch node. Nah, kita pisahkan nodesnya. Fetch nodes seperti ini. Nah, ini kenapa merah? Karena kita belum bikin fungsinya ya. Private fun fetch nodes. Di sini kita seperti ini kan. Terus view model scope launch seperti ini. Kita pakai try catch ya. File node dengan node DAO get all node di sini post value node, update data dengan hasilnya ya. Oke, ini kenapa nih? Oke, sudah tidak merah. Catch kalau ada error, exception. Oke. All nodes post bentar, ini kok kayak gini. All nodes di sini. Oh, ini. Astaga. Post value. Bentar. All nodes post value empty list ya. Nah, kita kasih kekosongan kalau nodesnya tidak ada gitu ya. Seperti itu. Oke, nah kita lanjut saja. Di bagian tadi di skip saja untuk bagian menambahkan nodes. Nah, kita lanjut saja. Di sini try catch-nya kita sudah tambahkan, dan di sini untuk main view modelnya itu sudah ada ya. Nah, berikutnya kita lanjut ke bagian ini, di bagian XML-nya dulu aja ya. Nah, di sini kita
cek dulu di bagian layout. Kita sudah ada add node. Nah, di sini kita XML-an aja. Nah, di sini di bagian add nodes kita akan yang pertama itu di bagian activity add node ini nanti akan ada activity. Oh ya, tadi di sini activity-nya nanti itu akan ada sendiri ya. Nah, tidak ada di main, tapi nanti akan muncul di add node ini. Nah, kita lanjut saja. Di sini kita match parent, terus kita kasih dia id main sudah. Di sini kita lanjut aja, kita pakai text view. Oke, nah di sini kita wrap konten semua. Nah, berikutnya seperti ini. Android text. Nah, di sini kita isi dia itu dengan title. Nah, mau judulnya apa gitu ya? Android text size. Di sini kita pakai 18 sp biar gede gitu ya. Berikutnya ini kita perlu penutup. Oke, berikutnya Android sebentar, di sini Android text style kita kasih bold aja style. Nah, di sini text style kita kasih bold. Teman-teman, kita lanjut saja. Nah, di sini kita bikin dulu, kita tambahkan lagi ya untuk constraint-nya, karena kalau nggak lengkap ini merah ya. Oke, app kok di sini munculnya. Oke, wait. Oke, app layout constraint start off, kita pakai parent seperti ini. Oke, berikutnya Android layout margin top terus 32 dp. Lalu Android layout di sini kita kasih dia margin start 16 dp ya. Nah, di sini. Oke, berikutnya di sini ada edit text-nya ya, di sini di title-nya ya. Apa namanya? Kayak ngasih tahu kalau di table itu ini bagian title, lalu nanti ada bagian konten. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita tambahkan untuk edit text. Karena nanti sama bagian edit text-nya mungkin kita akan kopas saja setelahnya. Ini 0 dp. Berikutnya height-nya itu bentar, ini kita tutup dulu. Height-nya itu wrap. Berikutnya Android hint enter title. Jadi kalau hint itu dia muncul di dalam itunya ya, di dalam tabelnya Android. Nah, di sini kita tambahkan wait a minute. Di sini Android padding 16 dp. Berikutnya kita tambahkan constraint-nya app layout constraint top to bottom. Yang mana ini? Kok tidak di paling atas? Layout constraint top to bottom, bottom off. Nah, di sini dia kan di bawahnya ini. Oh, bentar ya, kita belum tambahin ini ID Android ID. Di sini edit text
title. Nah, nama ID-nya ini. Berikutnya yang atas itu berarti dia Android ID sama dengan add plus ID edit text view label. Nah, kayak gini aja. Edit text view label. Text title gini aja. Edit text title label. Nah, kayak gini. Oke, berarti ini dia di edit text title label. Nah, kayak gini. Jadi ada edit text title, ada text title label. Nah, berikutnya app layout constraint start to start. Di sini kita parent karena dia di awal di parent ya. Nah, berikutnya layout constraint end to end di sini. Nah, kita pakai parent juga. Berikutnya Android layout benar-benar layout margin top yang mana nih? Ini dia. Layout margin top itu 8 dp. Terus Android layout margin start. Oke. Di sini 16 dp. Nah, berikutnya Android layout margin end. Di sini 16 dp ya. Nah, di sini sudah pas. Oke, berikutnya di sini kita untuk konten inputnya di sini kita kopas aja. Jadi mari kita kopas yang bagian ini. Kita copy. Kenapa di kopas? Karena isinya sama. Ngapain gitu ya? Nah, kurang lebih sama, bukan sama ya. Ini pasti konten kita ganti untuk ID-nya, lalu di sini juga konten. Nah, seperti ini. Untuk di bagian text view-nya kurang lebih semuanya sama ya. Di sini pakai kayak gini, cuman bedanya ini yang di top ini kita ganti top to top, ini kita ganti top to bottom. Bentar. Seperti ini karena dia nanti akan ada di bawahnya ini ya, dia di bawahnya text title seperti ini. Nah, oke, berikutnya yang edit text ini kita ganti ya, namanya konten. Jangan lupa nanti ada double kalau nggak diganti. Lalu di sini enter konten. Nah, kayak gini. Berikutnya padding, lalu di sini Android input type. Di sini itu text multi line. Jadi bisa sampai ke bawah ya. Nah, karena nanti catatannya bisa banyak. Nah, oke, berikutnya di sini berarti dia itu di bawahnya text content label. Di sini parent sudah. Nah, nice. Nah, di sini untuk height-nya itu kita buat lebih banyak, lebih lebar karena ya ukuran untuk catatan gitu ya. Teman-teman bisa tambahkan sesukanya kalian mau selebar apa, tapi kalau saya 200 saja. Nah, berikutnya kita tambahkan yang terakhir yaitu adalah buttonnya untuk save. Button di sini kita ininya 0 dp, terus bawahnya itu di sini itu wrap content. Nah, oke, nice. Android ID sama dengan add
apa ini? Bentar. Add plus ID, di sini button save. Seperti ini. Nice one. Berikutnya Android text. Di sini teksnya itu save. Oke. App layout constraint top to bottom. Yang mana ini? TB. Nah, ini. Loh. Ada dulu. Bentar. Oke. Top to bottom yang mana? Nah, ini. Top to bottom, ini berarti dia di bawahnya edit text content ya. Edit text content. Bentar. Edit text title, edit text content yang ini. Ini jangan content title dah. Edit content, bentar. Nah, kayak gini. Edit content. Nah, mungkin biar agak miripan ini text content ini aja. Oke, nah berikutnya text content seperti ini. Oke, nice. Berikutnya app LCT, apa ini? LCTS. Nah, ini kita pakai parent app LCEE. Nah, ini parent. Oke, berikutnya Android layout MT 32 dp Android L MS ini 16 dp, lalu Android di sini LME layout margin N ya. Singkatan aja itu. Oke, berikutnya DP. Berikutnya Android apa lagi nih? LMP 32 dp ya teman-teman ya. Nah, sudah. Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, tapi kita masih ada yang perlu ditambahkan. Nah, kita mau kasih bentar, tampilannya ini sudah benar atau belum? Oke. Kita mau kasih ini nanti itu ada node itemnya juga, maka menggunakan recycler view. Dan recycler view nanti kita akan buat yang lebih ini ya, lebih ganteng gitu ya, ada bordernya. Nah, kalau border itu beda kalau di web. Di web itu kita bisa ngasih border. Nah, kalau di Android kita harus menggunakan drawable. Nah, kita bikin drawable dulu, kita kasih nama border. Lalu di sini kita cari itu yang enggak ada ya ini ya. Oke. Oh, tidak ada available-nya. Oke, sebentar. Nah, yang ini aja wis. Oke, file name border, root elemennya selector. Nah, ini kita langsung oke saja. Bentar. Country code must contain 3 digit. Wait. Bentar. New drawable resource file. Di sini kasih nama border. Oh, alah, ini tadi ganti country code. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini teman-teman ganti jadi save. Oke, sudah ada muncul kotaknya ya di sebelahnya. Di sebelahnya udah muncul kotaknya, dan kita edit dulu untuk di bagian bordernya ini. Nah, yang pertama kita kasih warna dulu solid ya, bukan solid. Oke, warnanya solid. Bentar, pakai kayak gini aja dah. Kan nggak ada isinya. Android color
Oke, Android color white. Jadi dia nanti isi warnanya itu putih. Nah, kayak gini. Nice. Berikutnya kita kasih stroke. Aduh, kok stroke-nya kayak gini. Oke, kita kasih stroke di sini. Android color kita pakai pagar 0000. Sebenarnya bisa pakai black ya. Kalau kita variasi ya guys ya. Android width. Di sini kita pakai 2 dp. Jangan terlalu besar. Nah, jadi nanti muncul hitam-hitam di sebelahnya gitu. Berikutnya kita kasih dia corners seperti ini. Android radius, jadi biar melengkung ya teman-teman ya. Kita kasih 8 dp aja. Ini apaan? Oke. Berikutnya padding, kita kasih padding ya. Di dalamnya ada paddingnya nanti. Kayak gini, Android bottom itu 8 dp. Android left itu 8 dp. Semuanya 8 dp ya. Android right 8 dp. Lalu Android top itu juga 8 dp ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini dan mari kita lanjutkan. Nah, di sini di bagian main activity nanti kita akan edit juga. Tapi masih belum saatnya. Nah, saatnya kita akan masuk ke bagian add node activity ya teman-teman ya. Nah, di sini dia. Oke, nah di sini ada beberapa yang perlu kita tambahkan, yaitu untuk menghubungkan UI dengan komponen juga. Yang pasti inisialisasi room database, lalu kita simpan catatannya gitu ya. Nah, di sini kita ini kan dulu kita edit, kita langsung tulis aja ya, edit text title, kita bikin find view by ID. Di sini r id edit bentar. Oke. Oh, ini kita bikin ini dulu aja, public variabelnya dulu. Oh, bukan public ya, private let init var edit text title, edit text seperti ini, private. Bentar, ini kok kayak gini ya. Nah, nice. Ini kita alt enter, private let init var edit text content. Nah, di text content di sini edit text ini var ya. Oke. Oke. Oh, bentar, ini kita lokasinya salah. Makanya private-nya merah ya. Nah, di sini. Oke, berikutnya private let init var button save seperti ini, lalu kita kasih dia button. Berikutnya private let init var node database seperti ini, override found on create. Nah, seperti ini. Berikutnya ini kita coba find view by ID r titik id titik edit text title. Bentar. Iya ya. Berikutnya edit
text content. Nah, kita cari text kontennya. Find view by ID kurang lebih sama RID. Di sini yang edit text content. Berikutnya button save. Find view by ID RID button save. Nah, seperti ini. Berikutnya kita inisialisasi untuk room database-nya. Node database get database this ya konteksnya. Oke, bentar. Ini nah kayak gini. Oke. Ini tadi n-nya ganti yang n besar ya. Oke, berikutnya kita untuk button save-nya set on click listener ya, ini save note ya. Nah, kenapa save note ini merah? Karena kita belum bikin. Oke. Kita bikin dulu di sini private fun save note note ya, catatan file title. Bentar, edit text title titik text titik to string. Kenapa sudah teks masih dijadikan string ya? Biar aman ya guys ya, biar tidak terjadi error yang tidak diinginkan, valid gitu ya, bahwa dia itu nanti string. Content sama dengan edit text content sama dengan text sama dengan to string. To string. Nah, seperti ini. If title is empty and content is empty juga gitu ya. Kalau kontennya kosong dan titlenya juga kosong, maka kita akan memberikan error toast make text this. Nah, kalau this yang ini bisa di sini karena dia ada activity title and content cannot be empty, ini aja empty. Nah, kalau teman-teman mau peringatannya pakai bahasa Indonesia silakan ya, boleh saja. Mau pakai bahasa Jepang pun nggak apa-apa gitu ya. Terus atau pakai bahasa Jawa itu juga boleh. Length short aja. Terus ini show. Oke, done. Dan ini kita return lagi biar ngisi lagi ya. Nah, kita bikin variabelnya di sini aja. File timestamp. Kita bikin timestamp simple data format, simple date format bukan data ya. Di sini kita ada patternnya itu y. Kalau teman-teman mau pakai pattern yang lain itu ada di internet, bisa dicari. Tapi kalau saya pakai ini ya. Lalu ada itu horse, minute dan second. Nah, seperti ini lengkap gitu ya, bikin catatannya kapan. Locate get default locale, ini bukan locate ya, mohon maaf salah. Kita alt enter, get default. Nah, di sini tambahkan format, di dalamnya itu ada date seperti ini. Nice. Oke, berikutnya file node sama dengan node title sama dengan kita title konten, jangan kebalik ya karena nanti isinya isinya bisa kebalik. Konten lalu timestamp. Kenapa kita bikin timestamp? Nah, kita mau lihat nanti nambahinnya itu
kapan gitu ya teman-teman ya. Nah di sini kita akan memanfaatkan coroutine. Bentar, ini node-nya kok malah. Oh ini belum di ekspor node-nya dari room persistent yang sudah kita buat. Coroutine. Nah di sinilah coroutine yang bekerja teman-teman untuk menyimpannya. Coroutine scope dispatchers IO seperti ini. Berikutnya launch kayak gini. Nah kita pakai try catch seperti biasa untuk menangkap ya. Node database, node DAO, insert node. Nah di sini kita run on UI thread yang ini pakai ini. Nah nice. Toast, nah ini toastnya kita kopas aja lah. Toastnya tadi di mana ya? Ah ini nih. Nah ini toastnya kita kopas aja. Bentar. Type mismatch. Bentar. Di sini kok ada mismatch ya everybody. Oke, kita coba. Oke. Timestamp. Ini errornya apa? Font string. Oke. Oke, nah sudah. Jadi kalau ada error tinggal diklik aja lalu dijalankan ya teman-teman. Oke, ini apa nih? Accept catch or finally. Nah ini dia. Kita lanjut aja. Toastnya paste di sini. Nah ini nih kita paste terus. Node save successfully. Nah seperti ini. Nah, ini kenapa nih? Oke. Sudah di dalamnya. Nah. Oh ini kita harus tambahin mau di mana? Add node activity. Oke sudah. Berikutnya kita finish. Nah di sini kita catch kalau ada error, exception seperti biasa isinya. Exception run on UI thread. Yang bawahnya harusnya. Nice. Lalu kita bikin touch. Ini kita copy saja. Oh udah copy ya. Nah seperti ini. Terus di sini ini kita tambahkan ini dia. Nah di sini kita titelnya berarti ini violet to save node kayak gini. Terus kita kasih tahu pesannya apa? Error message. Nice. Seperti ini. Oke, kurang lebih di bagian add node activity-nya sudah selesai kita buat. Nah, berikutnya kita akan coba di main activity-nya teman-teman ya. Kita akan edit. Oke. Nah, stay tune ya everybody. Oke, nah di sini oke. Kita cek dulu. Nice. Oke, kita ini agak kesini gak sih? Nah, dari tadi terlalu besar, terlalu kecil. Nah, di sini yang ini biarin aja. Yang pertama kita bikin seperti yang ada di sini ya, ada edit text title, ada button save ya, kayak gitu.
Nah, di sini kita akan yang simpan itu oke. Nah, nah, kita masuk ke main activity. Kita sudah selesai untuk di bagian add node-nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke main activity. Private let init var recycler recycler, jangan tipe ya, view. Nah, seperti ini, recycler view private let init var node adapter. Oke, node adapter ini buat apa? Node adapter. Nah, node adapter ini sesuai waktu kita kayak yang sudah-sudah ya. Kita pakai node adapter itu untuk recycler view. Let ini var main view model. Nah, kayak gini. Nah, mungkin untuk sementara kita setting agar itunya bisa kebuka ya. Oke. File buka, maksudnya ini add node-nya. Button add node sama dengan titik 2 button, terus find view by ID r titik ID titik button. Bentar, di sini kita belum bikin ya untuk button add node-nya ya. Jadi kita masuk ke main activity dulu. Silakan masuk ke main activity, terus kita bikin button. Nah, di main activity ini masih ada text view hello world, ini hapus saja. Kita langsung tambahkan aja di bagian ini itu untuk recycler view dulu. Nah, sebelum kita edit mainnya, kita edit ininya aja, recycler view-nya. Oke. Android recycler kok nggak ada. Android X recycler. Nah, kayak ini. Oke, di sini 0 dp dan yang berikutnya pun juga 0 dp ya, teman-teman ya. Oke, berikutnya di sini kita tutup. Dan yap, di sini kita harus tambahkan ID-nya. Android ID. Nah, di sini namanya recycler view nodes. Nah, kayak gini. Berikutnya app layout constraint top to top seperti ini. Kita pilih parent. Berikutnya app layout constraint start to start. Di sini kita pilih parent juga. Berikutnya app layout. Di sini berarti CBT. Button to top itu kita pakai ID button add node. Nah, oke. Sudah. Bentar, button to top. End to end belum ya? App layout nah, ini nih. Ini parent. Oke. Nah, berikutnya kita tambahkan buttonnya. Nah, di sini kita kasih 0 dp juga. Berikutnya di sini juga 0 dp juga. Nah, di sini kita kasih dia ID-nya. ID-nya itu button add node. Nah, seperti ini. Ini kita tutup. Berikutnya Android text. Di sini sama dengan add node. Seperti ini.
app di sini LCBB, app LCBB itu kita bottom to bottomnya itu parent, terus app LCEE itu parent juga, app LCSS itu parent juga, dan app bentar. Ini LCTB, berarti dia itu top to bottom, berarti topnya itu ada sesuatu, bottomnya dari apa. Oke. Nah, di sini kita masukkan recycler view nodes ya, teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampilannya. XML-nya tidak terlalu banyak. Silakan di screenshot bagi yang mau screenshot. Bentar, ini kurang lebar ya. Nah, seperti ini. Oke, sepertinya sudah. Berikutnya, teman-teman, kita akan ke sini karena kita sudah bikin recycler view. Yang mau kita panggil di main activity ini ya, ada di sini itu mana ya tadi ya. Nah, ini masih merah. Nah, kita bikin node adapter dulu aja, tapi sebelum itu mungkin kita ini komen dulu agar memastikan bahwa add-nya itu bisa dibuka. Nah, oke. Kenapa nih? With an annotation. Oh, annotationnya salah. Nah, oke. Nah, sudah benar. Jadi kalau ada error tinggal klik di sini, kalau ada yang bermasalah tinggal klik gitu ya. Nanti bisa dibenerin sendiri sama Android Studio-nya. Nah, kita lanjut. Button add node, set on click listener, OL is on astaga, on click listener. Di sini file intent dengan intent this. Ini intent belum diimport ya. Oke, kita import dulu this. Import pakai alt enter ya. Add node activity 22 kelas .java ya teman-teman ya. Berikutnya start activity intent. Oke, nah sekarang kita coba jalankan aplikasinya. Masih Gradle. Nah, kita tunggu dulu. Oke, nah ini udah, tapi kok besar sekali ya tombolnya. Udah amat, kita coba dulu. Nah, sudah selesai ya, sudah jadi. Di sini title-nya kita time misalnya kayak gini, terus ini apa ya, makan n. Nah, sudah. Ini gimana ya keyboardnya kok muncul. Bentar, ini tutupnya gimana. Nice, save. Nah, note sudah bisa tersimpan ya. Nah, cuma ini tombolnya gede banget karena ya ini kayaknya ada yang salah di sini ya. Kita cek dulu height-nya. Ini kita jangan 0 dp tapi max file wrap content. Kita coba. Nice, sudah benar. Oke. Kita lanjut ke berikutnya ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita bikin dulu aja untuk adapternya. Jadi biar nanti langsung kita selesaikan di bagian main activity. Nah, maka dari itu kita bikin node adapternya dulu. Nah, silakan bikin Kotlin class file namanya di sini node adapter. Seperti ini. Nah, berikutnya setelah dibikin node adapternya, teman-teman silakan ini ya, silakan buka lalu edit yang di bagian node adapternya. Nah,
Di sini kita membutuhkan parameter private file nodes list node. Di sini seperti ini. Berikutnya di sini kita butuhkan itu ada recycler view-nya. Recycler view adapter. Bentar, ini pakai absar adapter, lalu node adapter. Nah, di sini kita pakai node view holder. Wait a minute. Nah, di sini kita kurung cengkling. Nah, seperti ini. Nah, kenapa ini masih merah? Karena kita belum bikin ya. Nah, nanti kita bikinnya di dalamnya. Oke. Bentar. Wait a minute. Oke lah, kita tulis dulu aja untuk bagian yang kurang. Wait a minute. Nah, seperti ini loh. Oke. Nah, di sini kita disuruh buat create class node view holder ya. Nah, nanti kita akan bikin. Kita di sini lanjut. Override fun on create view holder. Nah, di sini file view untuk menampilkan ya ini ya. Layout in Flutter from parent context. Di sini lalu inflate r.layout node item. Bentar. Di sini kita node item belum bikin ya. Oke lah, kalau begitu kita bikin node item terlebih dahulu. Wait, kita selesaikan dulu untuk kodenya aja. Oke, kita bikin node item dulu. Teman-teman silakan buka di bagian layout, lalu kita bikin baru namanya node item. Nah, saya lupa tadi ya. Nah, ini kita close dulu biar kayak gini. Nice. Untuk node item ini kurang lebih ada bagiannya ya. Nah, di sini kita akan tambahkan yang ini itu kita ganti jadi kebanyakan. Kita ganti jadi wrap content. Nah, seperti ini. Berikutnya Android background. Nah, di sini add drawable border ya. Kita kasih border, lalu Android MP kita kasih dia 4 dp. Nah, seperti ini. Nice. Berikutnya di sini kita tambahkan text view. Nah, di sini kita bikin dia 0 dp. Lalu di sini kita kasih dia wrap content. Nah, seperti ini. Berikutnya kita tambahkan ID Android ID sama dengan add plus ID text view title. Nah, seperti ini. Bagus namanya. Oke, berikutnya Android text sama dengan apa ini? Sama dengan title isinya ya. Nah, berikutnya Android text size itu di sini 18 sp ya, teman-teman ya. Berikutnya Android text style di sini bold. Berikutnya app LCTT. Oh, ini kita namespace-nya belum diimport. Yang ini ya. Nanti kalau ada kayak gitu, teman-teman tinggal
klik aja, oke aja gitu yang rest auto ini. Nah berikutnya LTT, ini parent. Oke. App LCSS. Nah di sini kita parent juga ya, karena ini sebagai item aja ya, Android, tidak ada yang lain. Layout margin, marginnya 16 dp. Nah kayak gini, nice, kurang lebih seperti ini. Berikutnya kita tambahkan teks untuk sebagai wrap content. Nah sebagai untuk menyimpan menampilkan konten ya. Kenapa di sini sebagai wrap content? Karena nanti bisa jadi isinya banyak kontennya. Jadi kita tidak fix ya ukurannya. Android ID plus text view content. Nah seperti ini. Berikutnya, oke, berikutnya di sini kita tambahkan kayak sebelumnya, Android text size di sini kita pakai 14 aja. Bukan dp ya kalau teks ya, kita pakai sp. App LCTB. Nah seperti ini. Kita tambahkan ID, dia pakai di bawahnya view title ya, berarti text view title. Nah seperti ini. Oke, nah jadi ini pakai wrap dan juga wrap. Oke, sudah. Berikutnya app LCSS, ini parent. App LCEE, ini juga parent. Nice, sudah tidak error. Dan berikutnya untuk menampilkan timestamp-nya. Nah ini kita pakai wrap content juga. Ini ID, aduh. Nah di sini kita ID-nya itu di sini. Nah di sini ID-nya, wait a minute, yang ini ya, Android ID. Di sini text view timestamp seperti ini. Berikutnya Android text sama dengan timestamp. Berikutnya Android text size sama dengan 12 sp. Berikutnya Android text color, colornya ini add Android darker gray aja lah. darker gray ya, astaga. Color darker gray. App layout constraint top to bottom TB. Ini dia top to bottom, ini berarti di bawahnya text view content. Nah berikutnya app layout, karena kita mau itu digeser agak ke kiri ke kanan ya, jadi dia di kanan. Jadi ini layout constraint n-nya end to end itu parent. Nah seperti ini. Oke. Android LME itu 16 dp aja. Android LMT ini 8 dp.
Oke, nice, kurang lebih seperti ini untuk tampilan di bagian node item. Nah, sekarang kita lanjut aja di main activity. Jadi node adapternya sudah kita bikin, maka private-nya ini kita hilangkan aja. Sebentar, aduh. Nah, seperti ini. Nah, kalau masih merah tinggal alt enter aja. Bisa diimport. Nah, oke, berikutnya kita tinggal nampilin aja untuk data yang sudah kita simpan gitu ya. Nah, maka dari itu kita pakai fungsi read yang ada di sini nanti ya. Oke. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan di sini, kita akan inisialisasi untuk recycler view-nya. Find view by ID R kayak sebelumnya, kayak yang waktu kita praktek, berarti kita recycler view nodes. Nah, seperti ini. Recycler view layout manager linear layout. Kenapa pakai linear? Tadi kan ini ya, tadi kan constraint gitu ya. Nah, karena linear layout, karena kita mau nanti dia itu langsung scrollnya itu ke bawah gitu ya. Ini tuh itu otomatis, jadi ya kayak gitu. Main view model view model provider this. Nah, get main view model kelas Java. Jadi view modelnya kita sudah ada yang tadi ya, yang ini. Jadi kayak datanya itu apa aja, DAO-nya ini kita panggil data akses objeknya, database akses objeknya. Terus gini, kita ambil all nodes-nya, jika nodes-nya nggak ada maka dikasih kosongan. Nah, jadi kita tinggal panggil aja di sini main view model class.java. Setelahnya kita akan mengobservasi perubahan datanya. Nah, main view model all nodes observe pilih yang ini ya. Nah, observe this observer nodes, pilih yang tadi ada tambahannya list kayak gitu. Nah, yang dari live data, bukan list ya. Yang dari live data kita pakai observe. Terus nodes row, kita ke bawah row function. Terus nodes adapter node adapter node adapter nodes. Nah, seperti ini. Berikutnya recycler view adapter sama dengan node adapter. Oke, berikutnya val button add node. Nah, di sini sudah bekerja ya tadi ya. Nah, sekarang kita coba untuk jalankan. Oke, bentar. Oke, nah. Oh iya, node adapternya masih belum selesai ya. Nah, di sini kita coba lanjutin dulu di node adapternya. Ini tadi ini belum alt enter ya. Oke, bentar. Inflate r titik id. Oh, bentar. Kita panggil yang layout ya, node item. Node item. Nah, seperti ini. Oke. Kita import dulu. Nice. Berikutnya
Node item sudah. Nah, di sini kita parent lalu false. Nah, di sini berikutnya return node view holder view. Aduh bang, kok masih merah ini? Nah, karena kita belum bikin. Kelasnya masih belum bikin ya. Nah, kita lanjut aja. Override fun on bind view holder yang ini yang atas. Oke. Di sini file node sama dengan nodes position holder bind node. Nah, seperti ini. Berikutnya kita override fun get item count, terus kita ini gak usah ya karena cuma dikit isinya. In nodes size. Oke, seperti ini. Berikutnya kita bikin kelas. Ya, ini dia yang kita tunggu-tunggu, node view holder. Dia ada private file view. Kita butuh parameter view-nya Android view sama view-nya gede yang terakhir. Nah, ini dia. Recycler view view holder view seperti ini. Nah, ini kecil ya. Nice. Berikutnya fun bind node seperti ini. File title text view. Berikutnya view find view by ID text view. Berikutnya di sini r titik ID titik text view title. Nah, di sini file content text view sama dengan view find view by ID text view r ID text view content file stem text view. Nah, ini stem text view sama dengan view find view by ID text view r ID text bentar, ini titiknya kurang, text view timestamp. Nice, seperti ini. Berikutnya title text view text ya, isinya teks ya, sama dengan node title. Content view text sama dengan node content. Nah, seperti ini. Timestamp text sama dengan node timestamp. Nah, seperti ini. Sudah overall. Nah, kita coba rerun kembali. Oke, build successfully dan voila. Nah, ini dia node-nya. Ini kurang lebih node yang sudah ditambahkan tadi ya. Nice. Sudah selesai, teman-teman. Ini kalau baliknya digeser ke sini ya. Kalau HP saya yang ada di sini emulatornya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya sudah memperhatikan bagi bagian-bagian yang tadi mungkin saya terlewat. Saya mohon maaf ya, namanya manusia bisa salah boy gitu ya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Terima kasih.